Mantan Ketua Everbright, Tang Xuangning, dituntut secara terbuka, tujuan anti korupsi keuangan Xi dipertanyakan. Pada tanggal 12 April Kejaksaan Agung China mengumumkan bahwa penyelidikan terhadap Tang Xuangning, mantan sekretaris partai dan ketua China Everbright Group, atas tuduhan korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Nasional telah selesai. Kasus ini telah dirujuk ke Kejaksaan Kota Tangshan di Provinsi Hebei untuk ditinjau dan dituntut. Jaksa mendakwa Tang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Direktur Departemen Pengawasan Perbankan di People's Bank of China, PBOC, untuk menyalahgunakan aset-aset publik dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, dalam perannya di Komisi Regulasi Perbankan China dan sebagai pemimpin di China Everbright Group dan Everbright Bank, ia diduga menggunakan posisinya untuk menguntungkan orang lain dalam penempatan kerja dan persetujuan pinjaman, secara ilegal menerima sejumlah besar properti. Dia menghadapi tuduhan korupsi dan penyuapan. Tang Xuangning, mantan pemimpin berusia 70 tahun dari Beizhen, Liaoning, telah memegang beberapa peran penting, termasuk posisi kepemimpinan di PBOC dan jabatan direktur di Komisi Regulasi Perbankan China. Karirnya di Komisi Regulasi dimulai pada April tahun 2003, dan ia dengan cepat naik jabatan menjadi wakil ketua pada bulan Mei di tahun yang sama. Pada tahun 2007, ia ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris partai China Everbright Group, sebuah jabatan yang ia pegang hingga pensiun pada tahun 2017. 5 tahun setelah pensiun, pada Juli tahun 2023, Tang diselidiki dan dikeluarkan dari partai serta ditangkap pada Januari tahun 2024. Para pejabat melaporkan bahwa Tang gagal memitigasi risiko keuangan secara efektif, mempromosikan karya artistik pribadinya dengan menggunakan posisinya, menyelundupkan dan mengkonsumsi literatur dengan konten politik yang kritis, menghindari pengawasan organisasi, menyalahgunakan dana publik untuk perjalanan pribadi, menyetujui pembelian properti yang tidak sah, memanipulasi keputusan kepegawaian untuk keuntungan pribadi, dan menerima hadiah dan keuntungan finansial yang tidak pantas. Dia memanjakan diri dengan kemewahan, menikmati layanan bergaya kepala pelayan, dan terlibat dalam korupsi yang elegan, mencari kekuasaan dan ketenaran. Sebuah artikel opini baru-baru ini dari Radio Free Asia melaporkan bahwa pada awal tahun ini, gelombang eksekutif keuangan papan atas di China digulingkan, termasuk mantan Presiden China Merchants Bank, Tian Huiyu, yang menerima penangguhan hukuman mati atas kasus penyuapan dan perdagangan orang dalam, serta He Xingxiang, mantan wakil Presiden Bank Pembangunan China, yang dijatuhi hukuman 20 tahun atas tuduhan serupa. Artikel tersebut menyoroti bahwa Xi Jinping meningkatkan upaya anti korupsi di sektor keuangan tahun lalu. Menurut China Business News, jumlah pejabat keuangan yang diawasi melonjak menjadi 104 orang pada tahun 2023 dari hanya lebih dari 70 orang pada tahun sebelumnya, dengan sektor perbankan yang paling menderita. Di antara mereka yang diselidiki, 70 diantaranya memiliki latar belakang perbankan, mewakili lebih dari 2/3 dari total kasus, dengan bank-bank milik negara terbesar mendapati 36 pejabatnya diselidiki. Artikel tersebut berpendapat bahwa industri keuangan telah menjadi tempat akumulasi kekayaan yang cepat bagi generasi kedua para elit dan pemerintah. Tindakan keras dan hukuman berat terhadap para eksekutif keuangan dimaksudkan untuk mencegah kelompok-kelompok ini, menghilangkan hambatan, dan mengkonsolidasikan kendali pribadi Xi Jinping atas sektor keuangan, yang mencerminkan tujuannya yang lebih luas untuk mempertahankan kendali yang ketat terhadap semua tuas kekuasaan utama, termasuk militer dan media. Laporan ini memprediksi bahwa Xi mungkin akan mengintensifkan reformasi sektor keuangannya tahun ini, dan menegaskan bahwa keterlibatan langsungnya menyebabkan sektor ini terus mengalami kemerosotan. Voice of America mengutip para ahli yang melihat korupsi di sektor keuangan China sebagai masalah sistemik yang mengakar dan diperburuk oleh struktur kekuasaan yang tidak akuntabel. Mereka berpendapat bahwa meskipun kampanye anti-korupsi PKC telah membersihkan beberapa elemen korup, sifat otokratis rezim ini berarti bahwa upaya-upaya yang dilakukannya bersifat paradoksal, menggunakan praktik-praktik korupsi untuk memerangi korupsi itu sendiri.